Mamat gitu. Mamat kini? Saya lihat kalah. Hek. Hek. Mamat kini. Hai sampai. Enggak. La ilaha illallah. Kemudian kesungguhan yang tidak pernah putus, mudawamah dalam menuntut ilmu. Pasanglah di hatimu bahwa engkau tidak akan lepas dari majelis ilmu sampai engkau menutup mata. Karena di antara amaliyah seseorang itu husnul khatimah adalah mudawamah pada majelis ilmu. Ada beberapa hari yang lalu ya, seorang ulama, nama beliau kalau tidak salah Kiai Haji Israel Malim. Kiai Haji Israel Malim. Beberapa hari yang lalu live juga divideokan orang waktu ngajar, beliau ceramah sambil lucu-lucu orang Tuhan. Ketika beliau membahas la ilaha illallah, roboh. Langsung roboh. Dicek meninggal dunia. Masya Allah, husnul khatimah. Jadi keberkahan ilmu ini luar biasa. Kenapa? Karena orang yang tugul di majelis ilmu, ya, apabila ditakdirkan Allah di dalam dunia arwah, sebelum dia terlahir ke dunia, itu kan diwakilkan Allah malaikat untuk mencatat empat tentang rezeki, ya enggak? Kemudian lagi rezeki, apalagi jodoh, ya enggak? Kemudian apalagi ajal, kematiannya. Kemudian yang terakhir tentang apakah orang ini selamat atau tidak. Nah, selamat atau tidak ini yang kita tidak tahu. Karena kata Nabi, kalau seseorang itu sudah ditulis Allah di Lauhil Mahfuz bakalan celaka. Mau ibadahnya sehebat apapun ibadahnya, sampai surga itu tinggal sehasta kata Nabi. Tapi karena catatan amalnya yang terdahulu mengalahkan dia, dalam artian ditetapkan di ahli celaka, tiba-tiba akhir hayatnya dia memperbuat sesuatu yang tidak baik, perbuatan ahli neraka. Akhirnya dia masuk neraka. Padahal surga sudah dekat. Sebaliknya orang yang ahli neraka, dia ahli surga, ya Allah catat dia ahli surga, Allah catat ahli surga. Allahumma ja'alna minhum. Ya, tiba-tiba karena ya dia semasa hidupnya sampai saking banyaknya maksiatnya, antara dia dan surga itu kata Nabi tinggal sehasta. Tapi karena dicatat, dia tinggal sehasta, tapi karena catatannya dia ahli surga, di akhir hayatnya dia mengerjakan amalan surga, yaitu taubat kepada Allah. Allah cabut nyawanya, masuk surga. Kata Imam Ghazali, karena itu adalah su'us sabiqah, bukan su'ul khatimah. Beliau tidak percaya su'ul khatimah, tidak percaya Imam Ghazali. Beliau yang takut itu adalah su'us sabiqah. Di dalam kitab Al-Imla fi Ishkalatil Ihya, kata Imam Ghazali, saya tidak percaya su'ul khatimah. Artinya saya tidak takut su'ul khatimah. Yang saya takut itu su'us sabiqah, karena catatan terdahulu tidak baik. Karena dia catatan yang dulu, kita ada negosiasi, bisa nego. Catatannya kan terdahulu. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Bisa nggak dihapus? Bisa. Oh nggak bisa, itu nggak bisa dihapus. Iya, kalau kita nggak bisa menghapus, kita hamba. Bisa kan? Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Dalam surah Ar-Ra'd tuh. Wa indahu ummul kitab. Allah bisa menghapus atau menetapkan catatan tadi. Nah, masalahnya kita pengen menghapus itu, minta dihapus nggak sama Allah. Maka rayu Allah.
Bagaimana cara merayu Allah? Jangan pernah putus hadir di majelis ilmu. Dalam sebuah hadis, majelis yang paling dicintai Allah adalah majelis ilmu. Wa innal alima la yastaghfiruna lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta hitanu fil ma. Orang alim itu saking Allah cintai, orang alim yang mengajar itu memintakan ampun kepadanya. Apa yang di langit, semua penduduk langit. Man fis samawat, semua. Kalau malaikat yang mengangkat doa terhapus. Ini doa orang alim nih. Makanya bila ada orang alim menggawe kesalahan, jangan pinawani-wani umpat menyambeti. Ya enggak? Contoh aja nah, wakil presiden kita tuh. Ya Allah tuh orang alim minta. Karena beliau jadi wakil presiden kan macam-macam ya enggak? Karena beliau terikat dengan politik. Tiba-tiba ikut juga menyebar meme menghina beliau, jangan. Beliau orang alim, ya. Malaikat sudah menadahkan tangan untuk beliau standby. Kamu apa? Nah, jangan ikut-ikut. Dulu Habib Abdullah pernah ditanya juga, yang Habib Abdullah Guntung Mandis nih. Ada seseorang ulama yang melakukan kesalahan lah, sempat heboh beritanya di sosial media, di TV. Beliau kenal kan, ditanya, Bib, tiapa Bib, guru Bib ini ada kasus nih, ini apa aja Sidin? Kada usah kan, Sidin tuh orang alimnya mana yang bebulik nyawa apa? Nah ini, ya kah? Doakan Sidin. La yastaghfiruna lahu man fis samawati wa man fil ardh. Dan ada yang di muka bumi, hatal hitanu fil ma. Sampai iwak lunduk. Nah, dialah empat mendoakan iwak. Dalam riwayat lain sampai hatta namlah fi juhriha, sampai semut di dalam lubang. Masya Allah. Lalu ujar Allah, saking cintanya aku dengan orang alim yang mengajar, semua muridnya pun ikut diampuni oleh Allah. Semua yang hadir di majelis ikut diampuni oleh Allah. Malaikat sampai berhiri, ujar malaikat, hadang lo ya Allah. Amun orang teberang duduk aja pan, singgah pinarami singgahnya kan, atau sekedar mandak dagangan jual pentol. Majelis guru tadi rami kan, duduk jualnya sih tak. Kan kada mungkin berjual pentol haratan orang ceramah duduk lo. Itu diampuni jualah. Ku ampuni ya Allah. Siapa yang nempel, siapa yang ikut dengan orang alim, saya ampuni. Makanya muntugol di majelis ilmu pintar husnul khatimah, amin. Ya kah? Sampai cita-cita ya Allah, amun kau meninggal haratan ma aja. Atau belajar, ya Allah, meninggal dunia dalam keadaan mengajar atau belajar. Diampuni Allah. Karena kita takutan benar dua nang hadis Nabi tadi itu nah. Ya kah? Nah, tapi Allah dengan keadilannya, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa 'indahu ummul kitab. Oh, kada bisa dihapus. Iya, kalau kita makhluk kada menghapus. Tapi Allah bisa menghapus. Tugul. Tapi ini Sidin konteksnya bicara hendak jadi orang alim kada? Nah, ya kah? Kalau tadi konteksnya hadir di majelis ilmu tugul. Artinya ikam jadi pedagang apakah tapi tetap tugul di majelis ilmu? Baik. Tapi apapun ya kamu setelah jadi di pesantren ini, mau jadi ulama nantinya atau jadi pedagang atau pengusaha, sukses tidak suksesnya tuh di mana? Bukan masalah kawan ceramah kita kada lalu kada sukses, bukan. Tetapi di mana semangatnya untuk senantiasa di ruang lingkup majelis ilmu. Tamat Yasin misalnya kan, tiba-tiba naksih misalnya jadi pengusaha bos batu bata misalnya, batu bara misalnya atau apa kan. Kayak apa pikirkan ini tetap di ruang lingkup ilmu. Jadi nang di percetakan batu bata itu kan pegawainya diwajibkan oleh naseh
sholat duha, bergantian kan, ada yang mencetak, ada nang berduha. Kemudian bermajelis di situ, nah wajar. Ya kalau tak, jadi kesuksesan seseorang itu di mana masalah ilmu nih, di saat tidak ada jemunya dia dengan ilmu sampai ke mati. Niatakan ikam kayak apa aja, ikam jadi pegawai kan, jadi napa kah, ya kah, tetap di sekitar ruang lingkup majelis ilmu.